Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aslamia Irsyafasan, nomor absen 24 dari kelas 2 PBBA. Nah, di sini pada part 4 ini saya akan membahas mengenai hitungan biaya analisis berupa sensitivitas dan analisis nilai pengganti. Nah, yang pertama perlu diketahui bahwasanya di sini ada dua kolom. Yang pertama ada skenario 1 dengan asumsi ini merupakan kondisi normal suatu usaha. Nah, yang kedua, skenario 2 ada kondisi di saat faktor pengeluaran yang dianalisis. Nah, kita dalam membuat dua skenario ini bisa kondisi di mana faktor-faktor yang akan diuji ini kita bisa pilih terlebih dahulu. Nah, ada dua faktor yang bisa diuji yaitu pemasukan dan pengeluaran. Pada pemasukan ini ada dua faktor lagi yang bisa diuji yang merupakan hasil jumlah panen dan juga harga panen. Selanjutnya, pada pengeluaran ini ada biaya prestasi, biaya variabel, dan biaya tetap. Pada biaya variabel sendiri ada banyak faktor lain juga yang bisa dianalisis. Nah, saat kita memilih yang ingin dianalisis, itu tidak serta-merta kita memilihnya. Saya ingin yang ini ataupun yang itu, tetapi kita bisa lihat dari presentasi tertinggi dari jumlah pengeluaran suatu usaha tersebut. Ini bisa dihitung, ini kan 100%, ini bisa dihitung sama dengan ini biaya variabel di sini per total selama dan seterusnya ini sampai bawah, maka diketahui presentasinya. Selanjutnya kita geser ke bawah, kemudian kita lihat presentasi mana yang paling tinggi. Contoh di sini yang paling tinggi untuk biaya variabel ini ada, yang paling tinggi di sini adalah biaya variabel. Dia di 84,2%. Nah, kita lihat lebih dalam lagi di dalam biaya variabel ini mana yang paling tinggi. Bisa dilihat bahwa benih dan juga rockwool merupakan presentasinya yang paling tinggi. Ini kita bisa kasih tanda merah di sini. Benih dan juga rockwool. Kemudian sebelumnya di tabel A dan B ini sudah saya freeze terlebih dahulu supaya mempermudah kita dalam menggeser tabelnya. Nah, kita akan di sini saya sudah menebalkan untuk pemasukan, pengeluaran, biaya investasi, biaya variabel dan lain-lainnya. Bisa dilihat pada kolom kemudian kita langsung saja kita akan berpindah pada tabel di skenario kedua. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk pemasukan ini akan dianalisis meliputi jumlah panen dan harga panen. Selanjutnya ada juga pada benih dan rockwool. Nah, di sini harga panen ini diubah menjadi harganya itu turun 5% per tahunnya. Jadi di sini sudah bisa dilihat bahwa hasil dari harga yang sudah diturun menjadi 5% ini sejumlah jadi Rp52.250. Untuk nilai sisa di sini kita langsung bisa samakan dengan yang sudah ada di tabel pada investasi dan penyusutan. Nah, di sini ketahui bahwa nilai sisa per tahunnya adalah Rp1.789.333. Nah, untuk yang tidak ditebalkan seperti ini, pengeluaran, biaya variabel, investasi ini ditebalkan. Ini boleh langsung disamakan dengan tabel yang ada sebelumnya. Seperti persiapan
lahan, penanaman ini bisa langsung disamakan dengan tabel di skenario kondisi pertama, juga dari standar budidaya. Selanjutnya, untuk pemasukan. Pemasukan ini pada tahun ke-0 ini anggapannya belum ada produksi, jadi masih 0 untuk pemasukannya. Untuk pemasukan sendiri ini merupakan jumlah panen dikali harga panen. Jumlah panen dikali. Nah, saya langsung tarik ke samping. Sama dengan hasil penjualan ini juga sudah sama. Selanjutnya, untuk pengeluaran ini pada tahun ke-0 ini karena ada biaya investasi, jadi pengeluarannya itu berupa sebanyak ini 17.500.000. Ini total biaya investasi per tahun pada tahun pertama. Selanjutnya pada tahun pengeluaran ini bisa ditambah dari biaya variabel, ditambah biaya tetap, dan juga investasi. Ini sama dengan sum kurung biaya variabel bisa ditarik ke samping. Nah, selanjutnya pada biaya variabel yang warnanya hitam ini diasumsikan tidak terjadi perubahan. Jadi kita sama dengankan dengan kondisi awal. Seperti ini, persiapan lahan dan lain-lain. Ini bisa langsung saja kita samakan dengan yang ada di sebelahnya. Lalu kita tarik. Begitu pula dengan bagian penanaman, penyiangan, pemupukan, penyemprotan, panen. Nah, begitu juga sama halnya dengan yang ada di material. Di material ini bisa kita lihat bahwa yang hitam ini juga kita bisa samakan. Ini untuk semuanya bisa kita samakan terlebih dahulu. Nanti jikalau perhitungan ada analisis ini diubah menjadi 10% atau 5%, itu bisa kembali diubah. Selanjutnya 0% ini sama dengan kondisi di awal, jadi belum ada perubahan. Misalnya ini di sini kita ganti ini menjadi 3% misalnya. Dia akan otomatis berubah lagi. Dan perhitungan ke bawahnya sampai bawah ini akan terus berbeda. Jadi, kita menggunakan perhitungan awal. Di sini saya menggunakan asumsi bahwa
penjualan ini, harga panen ini turun 5% per tahunnya. Selanjutnya, kita bisa lihat bahwa di sini pun dari NPV, gross, net, IRR semuanya berubah mengikuti angka perubahan yang sudah saya asumsikan tadi berupa terjadi penurunan 5% pada harga panen per tahunnya. Langsung saja ke interpretasi kelayakan usaha kondisi normal. Nah, di sini asumsi yang digunakan, usaha ini dikatakan layak jika NPV ini lebih dari 0 dan IRR lebih dari diskon rate yang dipakai. Juga gross B per C lebih dari 1 dan net B per C lebih dari 1. Untuk payback periodenya kurang dari umur bisnis. Bisa dilihat bahwa untuk kriteria investasi, NPV di kondisi normal ini sejumlah 20 juta 29,28,8 rupiah. Sedangkan NPV baru ini berada di angka 6.400.697,73. Nah, nilai perubahan pasca penurunan panen ini 5%. Itu ada di 68. Nah, jadi keterangannya ini sensitif. Begitu pula dengan gross B per C, net B per C, dan IRR yang terjadi perubahan yang signifikan juga. Di gross B per C ini terjadi penurunan sebesar 6%, di net terjadi perubahan sebesar 33%, dan di IRR terjadi perubahan sebesar 33%. Nah, keterangan dari ini untuk NPV-nya sensitif, gross B per C sensitif, dan net B per C sensitif, dan IRR sensitif. Untuk interpretasi nilai pengganti, jika variabel hasil panen merupakan variabel yang sensitif, maka nilai yang dapat ditolerir oleh usaha ini terjadi jika penurunan itu maksimal 8%. Nah, apabila penurunan lebih dari 8% ini, maka usaha dikatakan tidak layak. Nah, di sini misalkan kita mau mengganti Rockwell menjadi penurunan sebesar 3%. Di sini dapat dilihat bahwa jika diganti menjadi 3% di Rockwell ini, gross-nya IRR-nya akan berubah menjadi 139 dari yang awalnya 147. Jadi kita bisa lihat bahwa jika skenario Rockwell yang kita bisa coba-coba yang lain juga. Di sini akan tetap menggunakan 0%. Mungkin kita akan mencoba pada biaya investasi yang misalkan 8%. Mengalami penurunan 80%. Nah, di sini semakin ke bawah akan berubah semua mengikuti perubahan yang terjadi. Investasi, misalkan di sini skenario-nya adalah investasi ini berkurang 8% per tahunnya. Di tahun ke-0 menjadi hanya 16.127.600. Di sini akan mempengaruhi ke NPV, gross, net, IRR, dan BEP unit. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kurang dan salahnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.